Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudakkir. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi habli hukma walhiqni bisolihin. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, kaum muslimin, para pecinta siaran TV Tabalong dimanapun berada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat limpahan karunia, taufik serta hidayah dan inayahnya, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan rutinitas kita, baik itu yang berhubungan dunia maupun berhubungan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pecinta siaran TV Tabalong dimanapun berada, kemudian daripada itu kami ajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk bersalawat untuk Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Besar harapan kita semua, semoga dengan bersalawat untuk Rasulullah Allah berkahi semuanya, baik itu pekerjaan, keluarga, anak dan ibadah kita selalu dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, para pecinta siaran TV Tabalong dimanapun berada, di dalam Al-Quran itu sendiri, ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu Allah berupa kesempurnaan daripada Al-Quran yang berjumlah daripada 30 juz, ada salah satu surah di dalam Al-Quran, bahkan itu kewajiban bagi kita untuk membaca dan dibaca di dalam keadaan sholat. Itu adalah surah Al-Fatihah. Kami di sini sedikit akan mengemukakan tentang kemuliaan, keagungan dan kekuatan daripada surah Al-Fatihah tersebut. Al-Fatihah tergolong daripada surah yang banyak ditemukan nama-nama selain daripada surah Al-Fatihah tersebut. Yang pertama adalah Alhamdu, untuk pujian. Yang kedua bisa dikatakan Ummul Kitab. Yang ketiga bisa dikatakan Ummul Quran. Yang keempat bisa dikatakan Sab'ul Masani. Yang kesemuanya itu merupakan kemuliaan daripada surah Al-Fatihah tersebut. Para pendengar siaran TV Tabalong dimanapun kita berada, Al-Quran itu sendiri ketika dimulai dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim yang mempunyai kosakata ataupun huruf berjumlah dengan 19 huruf, dengan letterlek daripada terjemah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setelah daripada itu, kita ketika membaca daripada surah Al-Fatihah dilangsungkan dengan ayat yang pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dalam sebuah hadis yang begitu panjang yang pernah diriwayatkan daripada Imam Abu Hurairah, bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala turun 2/3 malam ke permukaan bumi ini menemui baginda Nabi besar Muhammad SAW, ada 4 surah yang Allah muliakan di permukaan bumi ini. Yang pertama adalah surah Al-Fatihah, yang kedua adalah surah Al-Falaq, yang ketiga adalah surah An-Nas, yang keempat adalah akhir daripada surah Al-Baqarah. Yang kemuliaan-kemuliaan itu ketika Rasulullah SAW menjabarkan dalam hadis qudsinya, sebagaimana yang pernah diriwayatkan daripada Imam Bukhari, beliau menekankan surah Al-Fatihah itu dibagi kepada 2 macam. 2 macam untuk Allah dan 2 macam untuk hamba-hambanya. Coba kita tengok sedikit. Yang pertama, ayat pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika seorang hamba membaca ayat tersebut di awal dengan ayat yang pertama, maka Allah berkata kepada seorang hamba dengan sebutan
hamba sedang memuji aku. Kemudian pada ayat yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim, itu adalah dua kosakata Asmaul Husna yang kita temukan hampir di dalam Al-Quran pasti berpasang-pasangan. Ghafurur Rahim, Al-Halimul Wadud, yang kesemuanya itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang bagi kita ketika kita membaca ada salah satu doa yang kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua kosakata tersebut kita melihat bahwa intisari daripada Asmaul Husna tersebut adalah menyanjung Allah dengan sebutan-sebutan kemuliaannya berupa asma-asmanya. Ketika seorang hamba menyebutkan daripada Ar-Rahmanur Rahim, maka Allah berkata kepada hamba tersebut, sesungguhnya sekarang hambaku menyanjungku. Kemudian Maliki Yaumiddin, yang artinya secara terjemahan raja di hari pembalasan kelak. Ketika seorang hamba menyebutkan nama tersebut dengan ayat tersebut, maka Allah berkata kepada seorang hambanya, sekarang hambaku mengagungkan kemuliaanku demi kebesaranku, bahwa dia menyerahkan semuanya perkara-perkara daripada kehidupan akhirat, akulah pertanggungjawabannya. Kemudian ayat yang selanjutnya adalah Ihdinas Siratal Mustaqim. Ketika ayat tersebut kita baca, kita pahami, kita telaah, itu adalah salah satu doa yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana ayat tersebut menekankan kepada seorang hamba. Ketika menyebut ayat tersebut, Allah berkata, dia meminta kepadaku, dia memohon kepadaku, dia minta segalanya atas urusan-urusan daripada duniaku, maka aku perkenankan daripadanya doa seorang hamba tersebut. Dengan salah satunya adalah aku berikan petunjuk kepada jalan yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada jalan yang dimurkai dan kesesatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lebih rinci lagi, di antara dua kategori tersebut, dua untuk Allah dan dua untuk manusia, maka ada hubungan yang sangat dilema, yang sangat sistematis. Ketika seorang hamba bermunajat dengan memuji kepada Allah, dibaringi dengan keinginan kita, maka jadi satu keyakinan kita ketika membaca selesai daripada surah Al-Fatihah tersebut dengan kata-kata amin, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para pencinta siaran TV Tabolong yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih penting daripada surah Al-Fatihah tersebut adalah ketika kita menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta. Salah satunya adalah pertolongan kita setiap saat lewat daripada sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pencinta siaran TV Tabolong dimanapun kita berada, bahkan Rasulullah SAW pernah menjabarkan salah seorang daripada sahabat Rasulullah yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari pernah datang daripada seorang sahabat kepada beliau dalam keadaan posisi sakit kepala. Beliau bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan surah Al-Fatihah yang dibaca beliau dengan sempurna daripada ayat pertama sampai kepada ayat yang ketujuh. Dengan izin dan kuasanya Allah Subhanahu wa taala, maka sembuhlah daripada sahabat Rasulullah tersebut. Ketika hal itu disampaikan kepada baginda Nabi dan Rasulullah mendengarkan daripada pembicaraan tersebut, daripada kabar daripada sahabat Rasulullah SAW, maka Rasulullah membenarkannya. Ketika selesai daripada itu, ketahuilah Abu Musa Al-Asy'ari itu adalah ayat syifa untuk kesembuhan daripada penyakit-penyakit yang ada di batang tubuh manusia. Para pendengar siaran TV Tabolong dimanapun kita berada, anugerah Allah Subhanahu wa taala yang terbesar dalam kehidupan kita adalah ketika Al-Fatihah tersebut dibawa dalam keadaan sholat, baik itu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Ketika ayat-ayat tersebut kita baca, ketika ayat-ayat tersebut kita bawa dalam keadaan sholat-sholat sunat yang lainnya, maka disitulah mendapatkan ketentraman dan ketenangan di dalam hati.
Ketika ayat tersebut kita baca, maka akan menjauhkan daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Karena sehebat apapun manusia di hadapan Allah, ketika dia mau sujud kepada Allah, mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lewat daripada salat, maka yakin dan percayalah seorang hamba akan jauh daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita tengok perkataan daripada Imam Syafi'i rahimahumullah yang menekankan kepada kita bahwa ketika kita membaca surah Al-Fatihah di dalam mazhab Syafi'i, maka wajib kita akan dikeraskan. Karena beliau menekankan dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut akan berbuah kepada kemanisan daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar kaum muslimin dimanapun kita berada, maka daripada itu biasakanlah dalam kehidupan kita, setiap aktivitas kita, sebagaimana Nabi SAW ajarkan kepada kita, abda'u bil kalami bismillahirrahmanirrahim. Mulailah segala sesuatu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kegiatan-kegiatan kita, seremonial kita yang diawali dengan pembukaan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kemudian dibarengi dengan ummul kitab. Itulah kegiatan-kegiatan kita yang diawali dengan kebaikan. Yakin dan percayalah kita akan mendapatkan kemuliaan dengan berkah daripada surah Al-Fatihah tersebut. Kaum muslimin para pencinta siaran TV Tabalong dimanapun berada, hikmah yang terkandung dalam surah Al-Fatihah sangatlah besar, sangatlah mulia. Maka daripada itu jagalah daripada kemuliaan dengan Al-Quran tersebut yang kita baca, kita pahami, kita amalkan, kita resapi agar kehidupan kita membawa keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama-ulama kaum salafun salih pun dapat mengamalkan daripada surah Al-Fatihah untuk terbuka daripada hijabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para pencinta siaran TV Tabalong dimanapun kami berada dan dimanapun kaum muslimin berada, sebelum kami tutup tausiah pada hari ini, kami berharap dengan motivasi tentang kemuliaan dan keagungan serta kekuatan daripada Al-Quran. Yang pertama, jadikanlah bacaan Al-Quran itu sebagai kehidupan kita. Jadikanlah kekuatan iman kita kepada Allah ketika berdoa dengan menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita minta pertolongan. Dan yang lebih penting lagi adalah doa kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kalau Allah memberikan jalan yang lurus, pekerjaan kita diberikan hidayah oleh Allah, anak-anak kita diberikan hidayah oleh Allah, rezeki kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita semua, mari muliakan Al-Quran, muliakan daripada kalamullah, muliakan daripadanya ajaran-ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Salah satunya adalah kemuliaan daripada Al-Quran adalah obat daripada penyembuh daripada penyakit. Kita akan lanjut lagi untuk season yang kedua. Para pencinta siaran TV Tabalong dimanapun berada, hari ini ada beberapa redaksi yang masuk tentang pertanyaan daripada kaum muslimin dan muslimat mengenai tentang kelebihan daripada surah Al-Fatihah tersebut, di mana redaksi pertanyaan yang masuk kepada kami, apa pentingnya surah Al-Fatihah dalam sholat bagi kaum muslimin dan muslimat. Dalam hadis Rasulullah SAW akan kami jawab, la sholata liman lam yakra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat ketika salah satu di antaranya tertinggal daripada bacaan surah Al-Fatihah. Karena Fatihah ini adalah wajib bagi kita dibaca. Kalau ketinggal dalam keadaan sholat, maka sholat itu tidak sah. Jadi walaupun sunnah Nabi SAW itu bentuknya sunnah, tapi ketika dikerjakan dengan pekerjaan wajib, maka membaca surah Al-Fatihah adalah wajib untuk kita sholat. Kemudian pertanyaan yang kedua, redaksi yang masuk ke dalam pertanyaan kami,
apa perlindungan kita, permintaan kita ketika kita menghindari sesuatu negatif ketika kita bermunajat dengan ayat ihdinas shiratal mustaqim. Para pendengar siaran TV Tabalong dimanapun kita berada, itulah yang kita kehendaki dalam hidup kita ini. Jalan yang lurus menentukan keberuntungan kita di dunia. Jalan yang lurus membuat kita bahagia. Jalan yang lurus membuat kenikmatan dan keindahan dunia jauh daripada kegelisahan-kegelisahan daripada hidup. Karena orang yang mendapatkan hidayah Allah lewat daripada ilmu, lewat dekat dengan para ulama, lewat mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, tentu hidupnya akan menjadi lurus. Ketika kita berdoa di dalam sholat dengan ayat tersebut, maka barangilah dengan kita mendekati Rasulullah SAW lewat daripada hadis-hadisnya yang lain. Maka daripada itu perjalanan hamba yang lurus di dalam kehidupannya adalah berpegang dengan dua Al-Quran yang pertama, yang kedua adalah hadis Nabi SAW. Para pecinta siaran TV Tabalong dimanapun kita berada, hikmah yang terkandung ketika kita bermunajat dengan ihdinas shiratal mustaqim, maka orang yang mendapatkan kemuliaan di dunia penuh dengan kebahagiaan, menuju alam kubur penuh dengan kebahagiaan, bangkit di alam kubur penuh dengan kebahagiaan, berjalan jambatan shiratal mustaqim penuh dengan kebahagiaan, sampai bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW, tidak pernah ke kanan dan ke kiri, karena tujuannya hanya satu, untuk selamat di dunia, selamat daripada kehidupan daripada akhirat. Kira-kira itu saja yang dapat kami sampaikan daripada pertanyaan yang masuk kepada redaksi kami. Yang dapat kami simpulkan, yang pertama adalah kewajiban kita ketika sholat membaca surah Al-Fatihah adalah wajib secara mutlak. Yang kedua, permintaan kita lewat daripada doa ihdinas shiratal mustaqim, maka hidup kita penuh dengan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, agar jangan sampai kita hidup dunia penuh dengan keteledoran, kehinaan, karena kita berbelok-belok tidak menentukan arah yang lurus. Ketika kemudi penuh dengan lurus, penuh perhatian, maka akan selamat menuju daripada alam akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah, warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.